Ini surat dari Tuhan nih. Kalau Bang Juma mau dengar silakan, mau nggak dengar silakan. Tuhan Yesus mengasihi Bang Juma. Bulan 12 masih mengasihi. Kalau misalkan masih kayak gitu ya, goodbye dah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Rahmat bagi seluruh alam. Nah, ada perintah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, saya ingin tahu tentang ayat ini, karena soal peperangan, itu pun terjadi di dalam kitab saya ada, yaitu pada saat Tuhan berfirman kepada Samuel, untuk disampaikan kepada Raja Saul, ya. Nah, tapi hal itu tidak saya lakukan karena sudah dibatasi, yaitu musuh itu harus dikasihi. Dan saya bukan seorang nabi, sehingga saya tidak boleh melakukan itu yang mendapatkan perintah langsung daripada Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya kepada saudara, kalau di saudara dibolehkan tidak kalau memerangi orang-orang kafir? Apakah hal itu masih terjadi sampai saat ini? Atau hal itu hanya berlaku bagi utusan Tuhan yang menerima firman langsung dari Tuhan? Nah, karena kenapa saya tanyakan hal ini? Karena kalau seseorang utusan itu menerima perintah langsung daripada Tuhan, ya sudah pasti yang dia lakukan itu bukan satu kerusakan. Saya percayakan hal itu. Tapi yang jadi permasalahan, seseorang yang bukan utusan Tuhan bahkan memerintahkan untuk memerangi, itu adalah perlu kita kaji lagi, saudara. Jadi silakan tolong saudara tanggapi hal ini. Sehingga sesuai dengan rahmat bagi seluruh alam itu, apakah kenyataannya demikian atau berbanding terbalik dengan kenyataan itu? Silakan. Baik. Satu hal yang perlu saudara pahami, yang pertama adalah Anda tidak mendapatkan kursi di dalam kelasnya Yesus. Anda orang Kristen, Anda tidak menjadi muridnya Yesus. Jadi ketika Anda membaca Matius 5, ucapan-ucapan Yesus itu hanya ditujukan kepada muridnya Bani Israel. Anda hanya nebeng tenar dengan mengambil ajaran yang dikutip oleh pengarang-pengarang terkait nasihat-nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan Anda cangkangnya adalah dari Roma Yunani yang bergerak ke seluruh lini dunia, penjuru dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan hak, dan seterusnya. Jadi kalau Anda mengambil data 44 dari Matius 5, harusnya Anda memulainya dari nomor 17. Dan Anda harus mendudukkan diri Anda sebagai Bani Israel, bukan sebagai Kristen. Catat itu dulu. Kristen bergerak di bumi, hari demi hari, saban waktu, itu dengan peperangan, penindasan, perampasan, dan seterusnya. Nanti Indonesia merdeka baru nampak kelihatan, ya agak damai sedikit. Begitu loh. Saya masuk ke dalam apa yang Anda pertanyakan tentang Quran. Ayat perang, jangan Anda samakan dengan kondisi tidak diperangi. Di Islam itu tak ada kondisi memerangi. Yang ada adalah melakukan perlawanan terhadap orang yang memerangi. Contoh, kalau Anda melihat dalam Al-Quranul Karim, perintah Allah, "Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, supaya mereka kemudian memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari besar, yaitu hari kiamat. Yaitu inti dari ayat, mengandung terkait dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya siksaan-siksaan terhadap orang-orang yang zalim. Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hendaklah
orang-orang Islam itu memaafkan orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14 yang tidak memerangi. Bahkan orang-orang kafir yang memerangi pun di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 8, kalau mereka dalam perang lalu mereka memohon ampun, mereka menyerah, apa kata Allah di dalam At-Taubah ayat 6, lindungi mereka dan hantarkan mereka ke tempat yang aman. Tapi Bung, yang kita sedang bahas ini bukan masalah perang, bukan masalah kasih, bukan masalah rahmatan lil alamin. Yang kita bahas di sini tuh tema. Lihat tema tuh. Agama mana yang menjadi tangan iblis? Kalau Anda mengatakan masalah perang, Nabi Musa alaihi salam itu perang. Jadi bukan itu yang kita sedang bahas. Yang kita sedang bahas ini adalah di mana iblis sembunyi. Apakah di Islam atau di Kristen? Saya kasih satu. Di atas muka bumi ini, yang ingin disembah selain pencipta itu hanyalah iblis. Iblis tidak pernah datang mengaku Nabi Muhammad. Wahai seluruh manusia, sembahlah Nabi Muhammad. Dia adalah Tuhan yang nusul ke bumi. Dia memberikan Al-Quran kepadamu, mengajarkan segala pengetahuan untukmu, mengajarkan apapun yang tidak pernah engkau ajarkan, dan mengetahui apa yang tidak pernah engkau ketahui. Maka sembahlah Nabi Muhammad. Dia adalah Tuhan langit dan bumi yang nusul berteofani menjadi manusia. Itu tidak ditemukan di Islam. Pencipta langit dan bumi tidak tergantikan sesempurna apapun Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di agamamu, sudah jelas-jelas sudah ada Tuhan langit bumi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang tidak tidur, tidak mengantuk, tidak makan, tidak bersilsilah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba saja ada ajaran muncul di tengah-tengah agamamu, menyembah Yesus yang adalah bukan Tuhan alias manusia, dengan alasan Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Kira-kira ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Silakan. Saya tanggapi ya. Saudara membawa satu poin tentang perikop, yaitu tentang tadi Anda mengatakan tentang damai dan tentang rahmat bagi Allah. Tapi yang Anda bahas tentang ketuhanan. Berarti pembahasan Anda tidak sesuai dengan narasi Anda. Ya, sedangkan tadi saya bertanya pun Anda tidak menjawab. Pertanyaan saya, yang di ayat itu apakah boleh Anda melakukannya di zaman saat sekarang ini dan seterusnya, atau hal itu hanya berlaku untuk nabi karena nabi menerima wahyu langsung, sedangkan Anda tidak menerima langsung perintah dari Tuhan. Itu poin pertanyaan saya. Nah, tadi saya sempat sudah memberikan Anda contoh, yaitu Samuel. Kenapa saya tidak boleh melakukan sama seperti Samuel? Karena saya bukan seorang nabi. Saya tidak mendapat perintah langsung daripada Tuhan. Sehingga ajaran kasih itu nyata. Tidak boleh memerangi musuhmu. Ayatnya sudah saya sampaikan. Bahkan itu berkorelasi dengan Yohanes 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, yaitu kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia telah berbuat bakti kepada Allah. Di ayat ketiganya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, maupun Yesus. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itu poinnya. Kita membahas tentang moral, saudara. Kok Anda larinya kepada ketuhanan lagi? Oke, saya jawab. Sedangkan iblis mengenal Tuhan saja, iblis mengenal Tuhan loh. Kenal Tuhan benar aja dibuang kok, saudara. Oke. Karena iblis Sudah. tidak punya moral. Curhatnya sudah. Paham ya? Curhatnya Ya, silakan sudah. tanggapi. Oke, baik. Saya membahas itu, Bung. Karena kalau Anda mengatakan rahmatan lil alamin,
rahmat itu ketika dalam tubuh kita ada tumor, ada kanker, apa yang kita lakukan? Dibasmi kankernya, dioperasi tumornya, memindahkan daging. Adalah lebih baik satu tubuh yang dipangkas dari tubuh daripada seluruh tubuh binasa. Itu rahmat. Jadi kalau di muka bumi ini ada yang membuat kerusakan, karungkan, buang ke laut. Supaya damai hidup ini. Makanya para nabi diajarkan, perangi orang yang memerangi kamu. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Bukan dibiarkan musuh. Musuh datang, kita biarkan, kita kasihi, kita bantu, kita kasih tumpangan, kita cuci baju kotornya, bahkan nafsunya pun kita puaskan. Belajar lagi lebih banyak. Al-Quran menarasikan. Apa yang dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan supaya umat Islam itu pemaaf. Memaafkan. Balasan kepada kejahatan adalah kejahatan. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak ada kemudian di dalam kaidah Islam itu, kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang lebih daripada kejahatan yang mereka lakukan. Itu di Islam. Makanya Al-Quran mengatakan, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Namun kata Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang telah melakukan kesalahan, itu lebih baik dari Allah. Itu lebih baik, pahalanya jelas dari Allah. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari itu saja. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan barang siapa yang bersabar, kata Allah, bersabar dan memaafkan. Walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Barang siapa yang kemudian bersabar dan memaafkan atas kejahatan orang lain, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43. Itu jelas itu. Jadi yang Anda maksud itu perang-perang ketika diperangi. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini si jahat bekerja. Maka si jahat ini harus diperangi. Belanda datang, menjajah, merampas. Mau dibiarkan saja, itu agamamu. Mendukung musuh. Tapi kalau di Islam diperangi. Supaya mereka tidak merusak bumi. Supaya mereka tidak merusak yang lain. Supaya mereka tidak menghabiskan kelestarian umat manusia. Sampai situ paham? Tapi kita tidak sedang bahas itu. Bukan membahas item per item. Bukan. Ini kita berbicara mengenai kendaraan iblis. Apa gunanya bermanis-manis kalau yang disembah ternyata setan? Apa gunanya memberi kasih, memberi bantuan Indomie, telur? Tapi yang diajarkan orang nyembah setan. Bermanis-manis ria. Menipu orang, bertopengkan malaikat, tapi yang disembah anak orang. Bukan itu yang sedang kita bahas. Sejahat-jahatnya umat Islam, mereka tetap menyembah kepada Rabbus samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Sebaik-baiknya orang Kristen, tetap saja menyembah anak orang. Di mana iblis itu bekerja? Ayo, itu tema kita. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Mau Anda jahat seperti apapun, tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang satu. Jangan kau ganti kemuliaannya dengan makhluk. Sebaliknya di agamamu bermanis-manis, dia kasih, saya kasih. Terus. Tapi orang diajak dikumpulkan pada hari Minggu menyembah siapa? Siapa yang kalian sembah pada hari Minggu itu? Kalau berbicara mengenai dosa-dosa yang lain, tinggal bertobat.
kepada pencipta langit dan bumi. Tapi kami kasih loh. Membantu orang, menyantuni orang, mengasihi orang. Tapi Anda mengurung mereka dalam konsep yang mana tidak pernah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus, yaitu menyembah mantan mayat. Apakah itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Jawab. Saudara tadi mengatakan bahwa poin pentingnya jangan menyembah anak orang. Sedangkan dalam keyakinan Kristen, Yesus itu adalah firman Tuhan. Nah, ini sudah bahas tentang ketuhanan. Buka kamera. Ya, saudara. Buka kameranya. Ya. Nah, di dalam ajaran Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada dinyatakan percaya kepada Tuhan, tapi harus percaya dulu kepada yang bukan Tuhan. Karena manusia hanya dituntut percaya kepada Tuhan saja, saudara. Tidak boleh percaya. Ya, langsung. Mana cara? Langsung Bagaimana aja. caranya? Sebentar. Anda enggak nyambung. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Saya selesaikan dulu dong, Bang Cuma. Enggak perlu. Sekarang Anda buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Bang Suma jadinya panik sendiri saya. Kan. Selesai. Panjang. Selesai. Pasien saya banyak. Cuma pasien saya banyak. Sekarang jawab aja dulu. Buktikan kepada saya Yesus itu bukan orang, bukan manusia. Silakan. Saya tidak mengatakan Yesus itu bukan Berarti Anda menyembah tapi manusia, saya kan? mengatakan, dengar, saya mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang Enggak menjadi manusia. usah pakai bahasa. Mana mungkin Anda mengambil manusianya? Tidak usah ngambil. Asalnya Enggak usah ngambil bukan dari gereja. Saya tanya kepada saudara, buktikan kepada Kalau begitu, saya. Anda tunjukkan kepada saya, namanya manusia, yang namanya manusia berarti terbuat dari tanah. Oke, sekarang Tunjukkan kepada saya, Yesus dibuat dari tanah, tunjukkan. Oke, baik. Kan Anda Mengandung. kepada saya lagi menjawab, Anda belum Saya selesai. tunjukkan kepada saudara. Saya tunjukkan kalau Yesus berasal dari tanah, boleh? Kok ini jadinya panik? Anda takut saya tanggapi jawaban Anda? No, pasien saya banyak. Saya tidak Anda ada panik waktu ini, saya untuk sangat ajaran-ajaran gereja, Karena tidak doktrin mungkin. murahan kayak begitu. Aku Mustahil. nggak butuh. Mustahil sesuatu tidak yang damai, butuh yang tidak damai bisa menghasilkan sesuatu yang damai. Aku nggak butuh Ya. ajaran seperti itu aja. Mana mungkin saya bisa menjadi Sekarang satu langsung rahmat to bagi the alam point. dengan Langsung cara to tidak the menjadi point rahmat aja. bagi alam. Langsung to the point aja. Ya. Buktikan kalau Yesus itu bukan Diskusi baik-baik, manusia. saudara. Ayolah. Saya belum selesai menjawab Anda. Tadi Anda ngomong. Apa saya yang diam. Anda jawab? Apa yang Anda jawab? Saat Anda kasih saya kesempatan menjawab Anda. Oke, saya Kenapa kasih Anda kesempatan. masuk? Sekali lagi. Ingat ya, ingat. Tangan iblis itu bekerja di Islam atau bekerja di Kristen. Catat itu. Silakan. Siap, Saya kasih satu kesempatan. Silakan. Ya, siap, saya cerkam. Nah, saudara, tadi kan saya sudah menjawab tentang ketuhanan Yesus. Yesus adalah firman Allah. Saya sudah menjawab itu. Firman itu adalah Tuhan. Karena tidak mungkin. Mana dalilnya Anda tuduh. firman itu Tuhan? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Saya sudah, ini cuma nggak berani Baik. saya ngomong ini. Kenapa dipotong-potong? Oke, silakan. Saya selesai dulu. Orang cerdas memang begitu. Sorry, lanjut. Enggak, saya enggak cerdas lagi. Ku yang cerdas. Cerdas. Enak aja lah kau yang cerdas. Orang cerdas nggak mungkin Kristen. Bukan lu yang cerdas. Iya, iya. Maksudku orang cerdas itu ketika melihat sesuatu yang tidak benar alias bengkok langsung diluruskan. Orang cerdas tuh. Lanjut. Nah, itu saya sudah jawab. Sehingga berkesesuaian dengan ajaran Yesus bahwa harus Raja Damai itu nyata. Ya, untuk Ini menjadi Yesus. bukan berbicara mengenai ajaran Yesus, Bung. Ini berbicara mengenai Kristen. Ketuhanan Jangan saya bawa sudah Yesus jawab di sini. tadi. Yesus tidak Ketuhanan mengenal saya Kristen. sudah- Tema Ketuhanan saya sudah jawab. Ini tema nih. Bukan Yesus Ketuhanan dan Nabi saya sudah Muhammad yang kita jawab. bahas di sini. Yang kita bahas ini agama, kendaraan. Pohon. Ya. Pohon Kristen atau Ya. pohon Islam yang menjadi tempat iblis Ya. bersarang. Bukan itu yang kita bahas Yesus dan Muhammad, bukan. Anda Tapi mengatakan- agama, silakan. Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen. Sedangkan Yesus berkata, Tunggu. Yesus Masuk ke tema. Jangan bahas Tuhanmu.
bahas tema agama. Agama Kristen itu Ya. mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Betul? Menyembah kepada firman Allah yang menjadi manusia. Gila ini. Kalau firman Allah menjadi manusia, Oke, berarti manusia kan? Anda kalau mengambil manusia, Berarti manusia kan yang Anda sembah? firman-Nya. Berarti manusia kan Karena yang Anda sembah? manusia saya dengan Yesus berbeda. Berarti Saya manusia kan yang Anda hasilnya sembah? dari tanah, murni semuanya tanah. Sedangkan Yesus manusia atau bukan? Saya sudah jawab Anda, firman menjadi manusia. Saya sudah jawab. Berarti manusia kan? Firman, terus firmannya Anda buang kemana? Manusia, iya manusia kan? Agama Kristen menyembah manusia kan? Firman, Catat dulu. Manusia Saya sudah menyembah, jawab, aduh. Kristen menyembah Cuma manusia panik kan? ini. Bang Suma kayaknya panik sekali saya tanggapi jawabannya. Orang Iya. Yahudi menyembah Nanti Anda firman kasih saya nggak? ngomong ini. Orang Yahudi menyembah firman nggak? Orang Yahudi percaya kepada firman, mustahil seseorang tidak percaya kepada Menyembah firman nggak? Loh, dari firman mereka tahu bagaimana caranya menyembah. Kalau Menyembah tidak ada firman, firman, gimana ya. Anda tahu caranya menyembah? Orang Yahudi menyembah firman nggak? Menyembah Taurat nggak? Mereka dalam pernyataannya mereka tidak percaya firman itu Tuhan, tapi dalam kenyataannya mereka Oke, Yahudi kepada tidak. firman. Oke, taat, bukan Coba menyembah. Anda tanya Sama, kepada Yahudi, sama Yahudi seperti taat kami kepada taat. firman Tuhan. Taat kepada Quran, bukan menyembah Quran. Sama mereka Yahudi berarti. Yang jadi Iya, permasalahannya kita di sini buktikan Anda benar bukan taat itu. nggak? Kita buktikan Yang jadi Anda permasalahan benar di taat sini, yang jadi permasalahan adalah apakah Yahudi menyembah Iya, firman kita menjadi buktikan manusia? Anda benaran taat atau tidak. Gitu loh. Apakah orang Yahudi menyembah firman Ini menjadi semua manusia? gimana nih? Cuma kasih saya pertanyaan terus, saat saya menjawab, dia nggak mau saya jawab, sekalian tanggapi jawabannya Ini dia. ini kita berbicara terkait kendaraan iblis. Iya, kan tadi saya sudah bilang, Anda kan membuat pernyataan juga bahwa Anda taat juga. Kita buktikan Anda benaran taat atau tidak. Kok jadi taat yang gimana? Loh, tadi Anda kan bilang, saya bilang Yahudi itu mereka tidak percaya bahwa firman adalah Tuhan, akan tetapi dalam kenyataannya mereka tunduk patuh kepada firman itu. Gitu loh. Nah, sedangkan Anda juga membuat pernyataan demikian. Nah, saya ingin tahu apakah benar seperti pernyataan yang Anda sampaikan atau Berarti tidak Yesus gitu loh. bohong berarti ya. Kalau Anda Yesus mengatakan bohong, apa hubungannya? Kalau Anda mengatakan orang Yahudi taat firman berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 1, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak taat terhadap firman. Bohong Yesus ya? Anda mengatakan taat kan? Bukan dikatakan di situ semua orang Taurat dan semua orang Farisi, Bang. Oh ya sudah, ya sudah. Oke, Tapi sekarang kita tunjukkan di mana kalimatnya saya semua kasih, orang Taurat dan orang Farisi. saya kasih Anda Karena kesempatan. murid-murid Yesus sendiri Dengar. itu adalah orang Dengar. Yahudi juga. Dengar, saya kasih Anda Gimana Anda kesempatan. nih? Enggak, Dengar. kita selesaikan dulu yang tadi. Iya, saya Gimana kasih nih? Anda kesempatan. Saya Kembali tanggapi kepada dulu tema. jawaban Anda. Saya tanggapi Kembali kepada dulu tema. jawaban Anda tadi. Tangan iblis. Saya tanggapi apakah dulu di jawaban Islam Anda yang tadi. atau di Gimana? Kristen. Silakan. Bang Suma, saya tanggapi dulu jawaban Anda yang tadi. Boleh? Masuk ke tema, silakan. Saya tanggapi jawaban Anda tadi. Tanggapan saya itu membahas menanggapi bahasan Anda. Sudah selesai. Jawaban Anda tadi belum selesai. Saya belum tanggapi jawaban Anda. Apa? Nah, tadi kan tentang peperangan. Bang Suma, saya tanyakan kepada Bang Suma. Peperangan itu apakah hanya berlaku pada saat zamannya Rasul Allah saja? Karena Rasul Allah yang menerima perintah langsung daripada Tuhan, atau masih berlaku juga sampai sekarang? Berlaku sekarang. Coba Oke, Anda siap. perangi kami. Coba Kristen perangi kami. Siap. Oke. Katanya masih berlaku sampai Bagaimana sekarang. nikmatnya dikunyah Oke. sama Islam. Siap. Coba perangi kami. Siap. Saya tanyakan kepada saudara Bang Suma. Bang Suma, pernyataan bahwa rahmat bagi seluruh alam itu, apakah rahmat itu harus dilalui dengan membuat kerusakan juga? Kok membuat kerusakan? Dibalas dengan kerusakan. Hei, Nah, memerangi kerusakan tidak? Sekarang Memerangi saya- kerusakan tidak? iya. Merusak Iya, tidak? betul. Kalian memerangi Merusak kami, tidak? apa yang kami lakukan? Iya. Menghentikan. Menghentikan peperangan yang kalian lakukan kepada Iya, kami itu dengan merusak cara tidak? Merusak juga tidak? Iya merusak. Pasti. Oh, berarti merusak juga.
Sama-sama merusak berarti. Enggak dong. Gitu. Oh, enggak. Gila. Tapi kalau nggak sudah gila. merusak, Kau sudah Pak, gila. merusak. Kau sudah gila kau. Kau sudah gila. Orang datang memerangi. Datang berarti merusak. Apa yang kita lakukan ketika ada yang membuat kerusakan? Menghentikan dia. Dengan cara apa kita menghentikan orang yang memerangi kita? Dengan cara jadi budaknya gitu maksudnya. Kayak yang kalian praktekkan. Penjajah datang, kalian malah jadi budaknya. Penjajah datang, malah kalian menjadi tukang cuci celana dalamnya, gitu maksudnya. Penjajah datang, ya kita harus memerangi. Penyakit datang, ya kita harus obati. Jangan dipelihara penyakit itu. Dan itu bukan berarti bahwa merusak rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu seperti seibarat aparat penegak hukum. Begitu di Nusantara ini ada kejahatan, penegak hukum datang untuk membasmi itu. Itu maksudnya rahmatan lil alamin, Toyol. Bukan rahmatan lil alamin, anakmu diperkaos, kau kasih istrimu. Tampar pipi ini, kasih ini. Bukan itu. Yang dimaksud rahmatan lil alamin. Belajar lagi. Tema nggak mengarah ke sana. Tema ini secara global, Islam atau Kristen. Nah, kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau dia masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi, itu belum menjadi kendaraan iblis. Tapi kalau sebaik apapun manusia, tapi yang disembah adalah ciptaan Tuhan, maka dia menjadi kendaraan iblis. Ya susah memang. Saya berdiskusi dengan kalian, saya akui. Susah mewaraskan kalian. Kasih tema, malah bahas remeh-temeh. Perang-perang. Kau pikir agama Kristen itu damai? Ya, damai setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya, yang mendirikan gereja-gereja lama itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada gereja itu. Siapa yang mendirikan gereja-gereja itu? Masuk ke inti bahasan. Jangan main di bawah. Main di atas. Longor. Tidak usah aku minta lagi. Ada ilmumu. Kalau cuma modal longor saja. Tidak usah aku minta. Tidak akan aku naikkan. Panjang mulut, isi kosong. Kau ngaco. Naik coba di sini. Yang ngetik ngaco semua. Ya udah naik ke sini coba. Saya mau tahu sehebat apa kau menguasai agamamu itu. Di bawah memang enak ngetik. Oh, enak. Coba kau ke sini. Semangat siang. Siang kan nyambung yang Siang Bang Juma. Katolik Protestan. Katolik Protestan Bang Juma. boleh, silakan buka kameranya bang. Jangan contoh yang tadi bang ya. Mulut karet. Silakan. Silakan. Ini maksudnya tangan iblis Islam atau Kristen maksudnya gimana Bang Jum? Maksudnya yang mana agama yang menjadi kendaraan iblis untuk menjaring pengikut masuk neraka bersama-sama iblis? Silakan. Silakan. Iya maksudnya temanya ini maksudnya gimana nih? Tangan iblis Islam atau Kristen maksudnya gimana? Ya, iblis itu sembunyi di balik orang-orang Islam atau sembunyi di dalam diri-diri orang Kristen. Itu maksudnya. Karena sudah pasti ada di antara dua agama ini yang menjadi kendaraan iblis untuk membawa manusia ke neraka bersama-sama dengan dia, si iblis ini. Jadi Kristen itu tidak mengajarkan dari pembunuhan.
Wah, pembunuhan Kami diajarkan 10 perintah Allah. Nah, itu agama Yahudi. Nah, inilah pintarnya iblis. Sembunyi di balik agamanya orang Yahudi. Di balik. Nah, coba. Jadi artinya gini Bang Jom, kami tidak diajarkan arti dari pembunuhan gitu. Jadi pembunuhan yang jadi Kami alasan. diajarkan itu arti. Kasih lagi. Jadi Selalu kasih. ini kan Kristen ini ya. Kristen Nusantara ini berapa juta anak-anak menjadi yatim dibuat. Sekarang langsung paten kasih. Apa kasih? Maksudnya gimana? Apa selalu mengarah ke pembunuhan sementara yang melakukan penjajahan di Nusantara 300 tahun lebih itu adalah orang-orang yang menganut agama Kristen. Kenapa sekarang Kristen itu selalu pembunuhan? Loh, apakah malu? Tanpa pembunuhan Kristen itu nggak ada, Bang. Ada nggak Kristen tanpa pembunuhan Bapaknya terhadap Bang Jum. Yesus? Gini, bapaknya Bang Juma kan Kristen nih. Itu pernah bunuh juga. Kata siapa bapak saya Kristen? Nauzubillah min dzalik. Orang tua saya Bapak Muslim. Kristen bapaknya Bang Juma. Bukan. Orang tua saya Muslim. Orang tua saya Muslim. Serius. Iya serius. Iya serius. Yalah, masih Kristen kok. Ayo, Jadi masuk ke artinya tema, Bang Bang. Jum. Masuk ke tema. Silakan. Kan di Islam juga lakum dinikum waliadin. Bagimu agamamu, dinikum bagiku waliadin. agamaku, Ya. kan? Nah, jadi artinya gini Bang Jum. Satu contoh nih, Tuhan Yesus sudah menjamah hatinya si Ustadz dari Manado. Ustadz siapa yang meninggal tiba-tiba? Menjam hatinya gimana? Orang pindah alam kok dijam hatinya? Justru dia meninggal. Ini Bang Jum. Nah, sekarang begini aja deh. Kita nggak usah bahas yang remeh-temeh. Sekarang begini. Gini Bang Jum. Apakah benar Artinya gini, Bang Jum. oleh Tuhan langit dan bumi menyembah utusannya? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Menyembah utusan langit, yaitu firman dari Tuhan, firman dari Tuhan Yesus. Gak ada urusan itu. Yang saya tanya, apakah dibenarkan oleh Tuhan langit dan bumi menyembah utusannya? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah dibenarkan pencipta langit dan bumi orang-orang yang menyembah utusannya? Dibenarkan? Di mana dalilnya Tuhan membenarkan orang yang menyembah utusan Tuhan? Jadi kayak gini Bang Jum, saya nggak boleh Nah, ini. Jadi artinya ini surat dari Tuhan nih. Kalau Bang Juma mau dengar silakan, mau nggak dengar silakan. Tuhan Yesus mengasihi Bang Juma. Bulan 12 masih mengasihi. Kalau misalkan masih kayak gitu ya, goodbye dah. apa? Ngomong apa? Jangan kau jual sesuatu yang tidak rasional. Yang Yesus sendiri tidak. Kan jangan. Jangan. Kesempatan saudara-saudara yang membenci Islam. Ya. Buktikan kalau Islam itu adalah kendaraan iblis. Saya juga akan membuktikan agamamu sesuai dengan tema ini. Kan gitu. Sederhana kan? Nah, jangan malah bahas yang remeh-temeh gitu loh. Pasti perang. Nabi Musa perang. Bahkan nubuatannya akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Jago perang. Nah, itu bahas perang. Kan itu yang dibahas. Bahas dulu kendaraan. Artinya, iblis menciptakan konsep di tengah-tengah Bani Adam. Apakah konsepnya Islam atau konsepnya Kristen? Apa itu? Tuhan digantikan dengan ciptaan. Pencipta langit dan bumi yang maha suci tiba-tiba menjadi makhluk yang kotor. Itu dulu.
Iblis itu kan selalu menggantikan kemuliaan Tuhan. Iblis ingin menyaingi Tuhan. Iblis ingin mengganti Tuhan. Iblis ingin mempensiunkan Tuhan. Iblis mau seluruh manusia, seluruh keturunan Adam, karena Adam itu musuhnya. Iblis bersumpah akan menyesatkan semua anak Adam dengan cara apa? Iblis memalingkan dari menyembah kepada Tuhan menuju menyembah kepada dirinya iblis. Iya, betul. Oke, silakan dari Katolik Protestan. Katolik, Pak. Silakan buka kamera, Bang. Nah, oke. Baca Bible rajin, Tidak, sering ke gereja. tapi sedikit tahu. Iya, sering. Oke, baik. Apa yang Anda tahu tentang Islam dan apa yang Anda tahu tentang Kristen? Silakan. Nah, ininya dulu nih. Apa namanya? Rumnya dulu nih. Tangan iblis Islam atau Kristen. Ya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Ya, maksudnya iblis itu kan tidak pernah mau tenang melihat manusia, keturunan Adam kan? Iblis selalu ingin keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama dengan dirinya kan? Di dalam Kejadian 3:15, begitu juga di dalam Al-Quran surah Shad ayat 70, 71, 7 dan seterusnya, bagaimana iblis bersumpah di hadapan Tuhan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Kejadian 3:15, iblis akan selalu bermusuhan dengan keturunan Adam. Nah, sekarang iblis tentu menjadikan dua agama ini salah satunya sebagai kendaraan untuk menyesatkan manusia. Kenapa pola itu ada? Karena Islam dan Kristen mengaku, dua-duanya mengaku sebagai pengikut para nabi, menyembah kepada Tuhan yang benar sebagai jalan keselamatan. Nah, kita uji mana di antara dua agama yang mengklaim benar ini yang ternyata adalah pakaian iblis untuk menyesatkan anak Adam, keturunan Adam, dengan bertopengkan rahmat lil alamin kah atau bertopengkan kasih. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya saya bertanya, apa yang Anda tahu tentang Islam dan apa yang Anda tahu tentang Kristen? Dalam hal ini semua sekte, silakan. Begitu. Belum mengerti, Ya. belum paham juga. Gini, Ya, Bang. silakan. Sekarang saya mau tanya nih, Abang. Kalau kira-kira Abang sekarang iblis itu di mana? Kristen atau Islam? Iblis itu sudah pasti mengajak manusia menyembah kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Supaya manusia mati Oke. dalam keadaan tidak menyembah Tuhan yang asli. Kan gitu. Oh, Ya kan? Oke, berarti kita bulatkan sebentar. Sekarang kita bulatkan iblis itu di Kristen, betul? Nah, kalau Anda sadar bahwa Yesus itu manusia, saya katakan iya. Nggak gitu, kalau memang nggak gini. Kalau memang Tuhannya ini tidak masuk akal, nggak usah ditaruh. Kok? Ya, ini gini sekarang. Ini kan ada dua agama sekarang kan, Islam atau Kristen. Iya. Iblis itu di mana? Nah, sekarang saya mau tanya Bang Zuma, Oke. iblis itu sekarang di mana? Kalau saya melihat pola Bible di Kristen, iblis itu. Pola Bible ya, dan perkataan Yesus ya. Kata Yesus begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu datang dalam nama Kristus. Dan itu hanya ada di Kristen. Kristen datang menyebar ke seluruh dunia dalam nama Yesus Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini membawa nama gelar. Gelar siapa? Nama Yesus dan gelar Yesus. Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu memakai namaku. Islam menyebar tidak memakai nama Yesus. Kristen menyebar memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Akulah Mesias. Di mana itu? Di Kristen bukan? Atau di Islam? Iya, di Kristen. Oke, sudah selesai. Kristen nggak di sini. Mana ada orang Islam bagus? Ya, Nggak ada. ya udah terjawab sudah kan? Nah, Penyesat bentar, itu di bentar. mana? Nah, bentar. Penyesat itu di mana? Penyesatnya Iya, di mana? Di Islam. ikuti yang Bang Zuma ngomong. Ya, kalau ikuti yang Bang Zuma bicarakan, sesat itu di Kristen. Tapi kalau kita orang itu Kristen kata Yesus. merasa Itu kata Yesus, bukan kata saya. Silakan. Nah, dengar dulu, kau masih ngomong, dengar dulu.
Tapi kalau kita yang merasakan itu bukan penyesatan, melainkan keselamatan. Ya, bagaimana mungkin iblis mau membuat mangsanya merasa kalau dia pengikut iblis? Pasti merasa nyaman, dibuat nyaman supaya mati dalam keadaan menjadi pengikutnya. Iya, betul. Iblis itu kan senang bila rencananya itu terkabul begitu kan, menyesatkan manusia. Betul. Iya. Sekarang begini, bukan di agama aja itu iblis ada. Berarti kalau Bang Suma mengatakan Islam di Kristen itu iblisnya di mana, baru agama yang lain gimana? Ini kita Islam Kristen yang kita bahas karena sama-sama tunggu Bang. Ya, saya cuma tanyakan itu juga. Bukan di Islam aja yang ada, bukan di Kristen juga yang ada itu iblis. Semua juga di mana-mana iblis ada. Tahu. Pribadi kita pun ada. Ngerti. Paham. Tapi cara paling jitu bagi iblis menyesatkan keturunan Adam adalah mengajak mereka untuk menyembah kepada makhluk atau mengajak mereka menyembah kepada pencipta makhluk. Pencipta makhluk. Pencipta makhluk berarti Tuhan itu sendiri dong. Iya. Cara iblis menyesatkan manusia, mengajak manusia menyembah kepada makhluk, atau mengajak manusia menyembah kepada pencipta makhluk. Pencipta makhluk. Jadi iblis itu mengajarkan manusia menyembah kepada pencipta makhluk. Bentar. Ulang pertanyaannya. Itu pertanyaan apa? Iya, apakah iblis menyesatkan dengan cara mengajak manusia, membisikkan manusia, menipu manusia, agar manusia itu terperdaya dalam keadaan jatuh di dalam agama yang menyembah pencipta, atau menipu makhluk, mengelabui makhluk, mengajak makhluk untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Bukan kepada pencipta makhluk, tapi sesamanya makhluk. Kira-kira yang menjadi karya iblis itu di situ siapa? Kalau ada yang semua benar, kayaknya pencipta makhluk. Iblis mengajarkan kita menyembah kepada pencipta. Itu penyesatan. Bukan sih. Nah, bukan. Tapi kalau iblis mengajak kita menyembah kepada makhluk ciptaan, itu penyesatan atau tidak? Penyesatan. Oh, sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sudah menjawabnya kan? Yesus makhluk atau bukan? Dia makhluk saat menjadi manusia. Makhluk atau bukan? Makhluk saat menjadi manusia. Sekarang dia jadi Tuhan. Itulah cara iblis. Anda digiring iblis, ditangkap iblis untuk menyembah kepada makhluk dengan embel-embel akal-akalan seperti itu. Sadar, mumpung masih ada kesempatan. Sadarlah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Sembahlah Tuhanmu yang betul. Bentar, Bang. Dia itu maha pengasih. Ya, silakan. Itu cara iblis. Intinya Yesus makhluk atau bukan? Oke, sekarang berarti iblis itu bukan di Islam. Ada juga di Bang Suma begitu. Iblis itu ada di dalam agama Islam, ada di dalam agama Kristen. Oke? Ya udah, ngapain lagi tahu ini segala? Tunggu. Sabar dulu. Tetapi kalau umat Islam digoda iblis, digoda untuk keluar dari Islam. Tinggalkan Islam. Datang iblis ke kami untuk mengajak kami keluar dari Islam. Supaya kami meninggalkan ketaatan kepada Tuhan langit bumi.
Tetapi kalau di Anda, tempatnya dikumpulkan orang-orang, dipelihara agar jangan keluar dari sana. Supaya mati dalam keadaan menyembah makhluk. Nah, ini kerjanya ini nih kalau gini nih. Kalau saya rasa iblis yang ngajarkan seperti ini nih. Saya mengajarkan Anda, sekali lagi, Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk, oke. Iblis mengajarkan menyembah Tuhan atau menyembah makhluk? Menyembah makhluk. Udah selesai kita kan? Masih ada lagi? Masih. Apa lagi? Apa lagi? Aku Apa lagi? bilang kan makhluk kan? Oke, Hah? makhluk kan? Iya. Makhluk kan tak ada apa. Iblis bekerja menjadikan Kristen sebagai kendaraan. Betul? Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Kristen mengajarkan menyembah makhluk. Betul nggak? Iya, bentar. Oke, betul. Oke. Bentar. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau sudah begini apa Ya, lagi? sekarang. Sebentar. Ah, Iblis itu apa namanya? Apa berkesempatan enggak? Dia menyelamatkan orang mati. Iblis menyelamatkan orang mati? Iya. Ya nggak mungkin. Iya. Bisa nggak dia melarang kita? Bisa. Enggak. Bisa. Enggak Bisa kan? bisa. Tuhan Yesus iblis bukan? Kan. Nah, terus Iya. apa yang Anda ingin Nah. jual di situ? Maksudnya sekarang begini. Hmm. Iblis mengajak orang untuk menyembah kepada makhluk. Nah, sedangkan saya memikirkan itu, Hmm. makhluk yang iblis harus sembah itu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Dia harus begitu. Sekarang yang keluar dari kubur ini Tuhan. Oh, dia Tuhan tuh malaikat. Ah, disitulah berhasilnya iblis mematikan akal Anda. Masuk ke kubur, makhluk. Keluar dari kubur, bukan makhluk. Hebat iblis itu. Iblis itu hebat. Tidak mungkin iblis itu tidak hebat. Nah, dah. Sadar ya? Silakan Anda tinggal renungkan apakah Anda ingin mati dalam keadaan menyembah makhluk atau keluar dari lingkaran itu. Kita sama-sama lihat keselamatan apa yang ada. Kita sama-sama lihat. Silakan. Kalau Anda mengatakan menyembah makhluk itu baik, ya silakan. Saya hanya memberi peringatan doang. Kalau Anda mengatakan bahwa menyembah makhluk itu baik hanya gara-gara keluar dari kubur bangkit, ya silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saya hanya edukasi aja supaya orang sadar bahwa ada iblis yang kemudian membungkus diri mereka dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran Islam, dengan ajaran banyak hal, sehingga orang bisa tertipu dan tersesat. Silakan, kita tidak maksa. Silakan, Anda mau menyembah siapapun tidak maksa. Ini kan cuma dialog aja, hanya diskusi doang. Iya, dialog. Nah, itu dah. Makanya saya juga berhenti ini. Ada lagi? Udah, itu aja. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama Siap. Bang Zul. Oke, izin diturunkan. Ya, Silakan saudara-saudara, masih ada lagi? Satu lagi sebelum saya izin ibadah. Dinda Jibril ada nggak di bawah ya? Tadi ada ketengok. Dia juga sama beliau. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo, duduk ya. Semangat sore. Halo, Saudara Willy. Halo, Pan. Semangat sore. Bang, minta doanya ya, Kenapa? Bang. Habis operasi Sakit apa?
Arises. Resus. Prongsel, Muslim. Muslim. Ini lagi di rumah sakit. Iya. Oke. Baik. Minta doanya Bang ya. Ya. Namanya siapa sih, Dek? Muhammad Zafwan Saputra. Oke, baik. Teman-teman yang ada di bawah, mohon doa kesembuhan untuk saudara kita Muhammad Safwan Saputra. Kiranya disegerakan diangkat penyakitnya dan kembali beraktivitas. Amin. Terima kasih ya. Sering-sering nonton Bang Suma ya. Iya, makasih Bang. Oke, makasih. Makasih banyak Bang. Ya. Iya, sama-sama. Doa. Segera sembuh ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tafadhol Ustaz. Bang. Di Jakarta, Dek. Lagi di Jakarta. Iya, Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda, adik saya, para pejuang. Saya izin ibadah dulu ya. Siap. Ya, teman-teman jangan kemana-mana. Lanjut kawal tema kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita lihat nih, ada nggak nih kafir yang mau naik nih? Ya, si Evalogia. Nggak lo deh. Yang lain. Nanti dia Jangan Bang Jip, ntar mati kejang-kejang kita yang kena. enggak, dia ngomongin nyeret. Capek. Kayak kamu kayak orang ini camen. Kayak orang cacat mental. Nih coba. Ini tadi ada yang minta sampai 4 kali. Coba nih siapa? Iya, aku nggak bisa naikin kalau sudah masuk. Udah naik. Siapa? Selamat siang. Siapa? Camet. Bukan camet, camen. Biasa ini bercanda anak bocah. Angel Gacor. Waduh, namanya Gacor nih. Halo Om, halo. Halo, selamat siang menjelang sore. Yang Ya, Muslim non Muslim bang? Bang. Abang Muslim? Iya. Oh, Assalamualaikum. Nih, kalau ada Muslim yang request ke atas hari Jumat besok, ininya congkel kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis, ya? Raja hutan. Wah, Tarzan nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang Muslim? Muslim Bang. Abang ini korek kupingnya pakai apaan bang? Tuh bukan saya yang nurunin ya. Saya baru mau nanya tuh. Saya mau ngajak ngobrol. Sebenarnya jujur mau tahu korek kupingnya pakai apaan. Bentar. Ini namanya Muslim semua coy. Ahmad Daeng tuh Ahmad. Riande mukanya pakai kerudung. Ramadan Muslim. Asmaul Muslim. Arif Levendi Muslim. Nah nih Tuan Muda. Selamat sore Tuan Muda. Sore. Nah, abang Jumatan apa mingguan bang? Mingguan ini. Mantap. Protestan atau Katolik bang? Saya kebetulan di Protestan. Oh Protestan. Gimana bang? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau obrolin atau abang mau ke temanya? Abang dulu lah mau nanya apa? Wah, kalau saya yang nanya, abang nggak tahu ntar jawabannya. Abang aja yang nanya saya. Atau mau bahas topiknya aja? Coba bahas topiknya Bang. Oke. Body. Kita buka data aja ya bang ya. Boleh.
Jadi ada data-data yang memang sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Bentar, saya buka ya. Jadi kalau dilihat dari 2000 tahun terakhir, Bang, menurut Abang ajaran mana yang tangan iblis sesuai apa namanya judul? Tangan iblis. Panjangan tangan iblis lah. Panjangan tangan iblis. Tangan iblis kalau di ajaran kita ya diartikan iblis akan uji iman kita dengan lewat bermacam cara dan memanipulasi kita. Itu artinya tangan iblis dari kita. Habis itu menurut Abang 2000 tahun terakhir, ajaran mana itu yang begitu? Di ajaran kami juga ada dulu kisah seorang yang pernah dibuat iblis supaya tidak percaya dengan sang penciptanya. Nah, terus disitulah dia diuji, apakah dia tetap menyembah Tuhannya, apa dia lari gitu. Oke. Terus? Ya cuman itu sih yang ku tahu. Oke. Saya buka aja datanya ya, Bang ya. Iya. Waduh nih. Nah, di sini ada buku judulnya Body Count, Bang. Nih, saya gedein dikit ya. Izin, start. Di sini ada buku judulnya Body Count, Bang. Body Count itu hitungan badan. Quantitative Review of Political Violence Across World Civilizations. Nah, di sini dibahas, Bang, 2000 tahun terakhir. Di sini saya tunjukin aja langsung. Di sini ada civilizations, artinya peradaban, antiteis yang tidak bertuhan. Habis itu Buddhist, Christian, Europe, American, Indic, Islamic, Primal Indigenous. Primal Indigenous ini kesukuan, sama Sinik. Sinik itu China dan sekitarnya. Nah, di sini datanya lumayan banyak nih, Bang. Nih, saya bisa scroll nggak habis-habis nih data listnya. Nah, datanya ini dia listkan event, acaranya atau momennya, estimasi death toll, total kematian, event type-nya, jenis kejadiannya, dan agama pelaku, Bang. Iya. Nah, di sini dia urutin dari paling besar, dari di atas 10 juta, di atas 2 juta, di atas 1 juta, di atas 500.000 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari paling atas, Bang, kita lihat agama pelakunya nih, Bang. Christian, baru satu Islam. Habis itu yang di atas 2 juta, pelakunya Christian, baru Islamic satu lagi. Tapi kalau kita baca satu-satu kan kita pegel, Bang, bisa sampai Jumat besok ya kan. Kita langsung ke summary-nya aja. Summary-nya itu artinya pengumpulan datanya semua. Nah, di sini, Bang, ditulis death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008, karena studi ini di 2008. Si paling kasih nih, Bang. Ini jumlah korbannya ini lebih besar daripada yang nggak bertuhan nih, Bang, antiteis. Sementara Muslim, Islam, itu 3 paling kecil, Bang, yang dituduh teror, lalalala. Justru kami yang paling kecil, Bang. Justru Abang si paling kasih nih. Korbannya lebih banyak daripada si yang nggak ada Tuhan ini, Bang. Di-mute dulu.
Jadi ikut goyang gue ini. Udah, Bang, masih udah nyimak belum? Masih nyimak nggak? Bang, apa lagi dari mata? Ah, Ya, tadi ada yang nelpon. ya, habis itu ini kan kalau ngelawan nih, ini kan kalau perang ya kan, kalau ngelawan korbannya. Habis itu di sini ada genocide. Genocide ini nggak bisa disebutin. Habis itu di sini ada list. Genocide itu artinya pembantaian. Bukan merebut wilayah. Kalau Bukan, bukan itu invasion. bukan sama itu ya. Beda. Kalau genocide nih kalau abang nggak percaya saya nih, saya translate aja ya. Translate. Genocide. Nah, tuh genocide artinya genosida. Atau pembantaian massal, Bang. Ya. Habis itu ini listnya, langsung lagi ke summary-nya. Kalau pembantaian, Bang, Christian ini 33 juta, Bang. Ini hampir 10 kalinya yang dituduh teroris. Nah, kalau dibikin pie chart-nya soal pembantaian, Christian ini 65,50% nih, Bang. Ini kalau pemilihan presiden abang satu putaran nih, Bang. Udah jago banget nih kalau soal bantai-bantai. Udah langsung jadi presiden ya, habis quick count aja udah langsung menang, abang. Itu kan data dunia apa hanya sekitar Asia apa? Seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat, kita lihat dari listnya aja. World War, People's Republic of China, habis itu ada Second Sino-Japanese War, ada Russian Civil War, ada Kongo, Napoleon, China mau Soviet, 30 Years War, Yellow Turban Rebellion. Ini terus nih semua dari listnya sih, list goes on. Nah, Ya karena jadi satu sih di dunia ini kan yang paling banyak kan penganutnya kan Kristen. Itu betul. paling utamanya. Betul. Tunggu dulu, Kristen yang mana nih, Bang? Karena kalau Katolik 1,3 miliar, Protestan 800 juta, Muslim 2 miliar. Kalau kita sih kalau dibilang Kristen itu udah satu penempatan itu, Bang. Wah, kenapa KTP-nya dibedain, Bang? Si Katolik nggak mau dibilang Kristen. Abang gimana? Itu hanya di formalitas kalau di Indonesia ini ya dibilang. Asik. Kalau gereja dipisah-pisah, tapi kalau di soal hitungan mau disatu-satuin nih. Oke, gue ikutin aja nggak apa-apa. Terus. Karena itu kan paling banyak di dunia pengikut Yesus Kristus. Jadi dibilang ada istilah perang saudara. Itu kan dimuat di situ semua kan? Ya. Ini bukan, saya nggak menunjukkan ini pelakunya karena agama, bukan. Ini agama pelaku. Saya nggak bilang ini perang karena agama, nggak. Saya nggak bilang kayak gitu. Ini agama pelaku. Terus. Terus kalau dihitung dari statistik ya memang pasti ya lebih banyak karena di dunia ini karena itu paling banyak pengikutnya. Abang tahu nggak Muslim sekarang berapa dan Kristen berapa? Di dunia apa di Indonesia ini? Di dunia. Di dunia. Di dunia sekarang Kristen yang abang bilang mau satuin itu 2,3, 2,4 miliar. Muslim itu 2 miliar, Bang. Jadi bedanya nggak begitu banyak, tapi kenapa selisih angka korban itu hampir 7-8 kalinya, Bang? Itu kan untuk beberapa Masehi ya. Kalau dari 2 abad terakhir? Iya, 2 abad terakhir kan. Iya, betul. Bisa Islam mengikuti populasi Kristen. Iya, kami 2 miliar. Katolik 1,4, Protestan 800, 1,4 tambah 8 berapa, Bang? 2,4 Abang, 2,2 ke 2,4 Abang. Sementara Muslim 2 miliar. 1,9 ke 2 miliar. Jadi jumlah kita kayak 50-50, jumlah kita beda 20-30%, tapi total korban abang itu untuk pembunuhan itu 177 juta,
Sementara Muslim cuma 31 juta, Bang. Nggak sampai, ya 8 kalinya, Bang, 8 kalinya. Itu jadi kalau kita baca nih, balik lagi ke tema, tangan iblis Islam atau Kristen, itu kira-kira jawabannya siapa itu, Bang? Kalau saya bilang itu dua-duanya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gimana itu? Yang pertama sih, kalau memang agama itu membawa kedamaian, nggak ada istilah iblis di dalamnya. Terus? Agama itu kan perantara buat ketuhan masing-masing kan. Jadi Ya, tapi kita setuju nggak kalau kan ada nih di kitab Abang dibilang kita ngelihat sesuatu tuh dari buahnya. Iya, Nah, kan buahnya, ini kan buahnya, Bang. Kalau ini buahnya, kalau kita analogikan ya, ini buahnya, ajaran itu pohonnya, iya, asal muasal ajaran itu akarnya. Betul nggak, Bang? iya, Jadi buahnya tuh ini, tadi 177 juta. Pohonnya tuh ajarannya. Akarnya kan, Abang tahu kan akarnya ajaran Abang apa? akar dari ajaran, Iya. ya kebaikan. Loh. Akar dari ajaran Abang kan dendam Bapak sama ciptaan ya, Bang. Makanya dosanya diwaris-waris. Kan Tuhan Abang maha pendendam. Lah Abang masa nggak? Enggak, kita diajarkan Tuhan itu maha pengasih. Tidak ada. Kita juga diajarkan kan, kasihilah musuhmu. Itu yang paling berat di dunia ini. Nah, kasihilah musuhmu. Data statistiknya 2000 tahun terakhir Abang yang paling jago bunuh orang, Bang. Itu gimana itu, Bang, ngejelasin itu, Bang? Nah, berarti mereka nggak bertuhan. Nah, berarti yang 177 juta ini bukan Kristen. Ya walaupun dibilang Kristen, berarti mereka nggak ngikuti perintah Tuhan. Ya gitu. Wah, ini Abang ngekapirin satu bukan satu provinsi doang, Abang ngekapirin satu benua ini, Bang. Bukan kapirin satu benua. Ya dalam arti ya seperti Abang lah. Di suatu daerah kan, contoh menolak mau membangun rumah ibadah, contoh. Yang disalahin situ siapa? Saya tanya Abang. Yang gimana? Contoh pembubaran ibadah. Di mana ini contohnya? Di Bekasi pernah terjadi, ini baru-baru ini di Medan ada Gereja apa namanya? gereja, kalau nggak salah GBI, ada juga di Gereja Kolong. GBI Bekasi dibubarkan. Lihat aja Bang di internet pembubaran ibadah. Soalnya sekarang marak itu. Di mana nih? Ini adanya di Yogyakarta. Ceritanya, beritanya tahun 2023. Katanya baru-baru. Yang mana nih? Baru coba dicek di TikTok di daerah Medan, Bang. Nah, di TikTok dia baca berita di TikTok, baca berita di media berita dong, Bang, jangan di TikTok. Ini standarnya standar TikTok beliau. Ya, standar TikTok. Cuman kan viralnya kan TikTok. Kan? Diakui juga standar TikTok. Enggak, coba beritanya yang mana coba Abang kasih tahu saya. Contoh aja yang soal pembubaran, contoh. Bang Jit. Yuk. Aduh, downgrade kita nih diskusi sama teman muda. Nggak apa-apa. Mengisi ruangan Bang Zuma daripada kosong. Gimana Bang? Coba contohnya di mana, Bang? Pembubaran gereja di mana? Apa nama gerejanya? Gerejanya itu udah sempat viral yang didatangi Kang Deddy Mulyana. Iya, nama gerejanya apa? Kalau viral Abang tahu dong, ingat dong. Iya, cuma gerejanya kalau nggak salah GBI atau GBI memang kalau nggak salah. Bang, kita ngobrol nih. Saya ngobrol nih. Saya bawa data tadi. Abang masa nama gereja? Abang mau bawa data, bawa gereja, nama gerejanya aja nggak ada. Tinggal search aja, Bang. Inilah yang namanya fitnah, Bang. Bukan fitnah, memang udah kenyataan, Bang. Ya udah, namanya apa? Pembubaran gereja apa? Tinggal cari aja Bang, pembubaran gereja di Bogor. Kalau nggak di Bekasi, Di Bogor apa di Bekasi nih? Di Bogor ada, di Bekasi juga ada. Jadi yang mana yang kita mau buka?
Bang Tuan Muda, jangan bawa Jaksel ya. Jangan bawa Jaksel ya. Udah. Udah pindah nih dari Bekasi ke Bogor lah. Saya nggak pernah Jangan dengar sih. Jaksel ya. Jaksel. Jadi yang mana nih? Bogor apa Bekasi? Di Bogor juga ada, Bang. Jadi yang kita mau buka Bekasi apa Bogor? Bebas mau cari yang mana. Oke, Intinya, Bekasi dulu. tadi sebuah perumpamaan ya. Hmm. Nah, yang disalahin situ tuh hanya apa jemaatnya. Maksudnya? Dari Oh iya, yang- pasti jemaatnya dong, oknumnya dong, karena dia nggak melakukan pekerjaan. Karena saya yakin di Islam atau di Kristen nggak mengajarkan, setuju nggak? Setuju. Nah, tapi kenapa secara statistik 2000 tahun terakhir pemegang-pemegang ajaran abang nih kelakuannya merakbal semua nih, kelakuannya barbar banget nih. Barbar Ya itu tadi 177 juta korbannya bang. yang korban. Heeh. Itu kan dihitung sama perang kan? Iya, ya justru kalau lo beragama mestinya nggak ikut perang dong. Contoh Perang Dunia Kedua, begitu bom Hiroshima Nagasaki, yang neken jatuhin bom atom itu kan agamanya apa? Emang dia nggak ingat Tuhan tuh jatuhin bom segitu gedenya? Kalau nggak perang itu mungkin kita juga nggak merdeka sampai saat ini. Waduh, jadi menurut abang kita merdeka gara-gara Amerika? Iya. Waduh, jadi itu yang ngasih nyawa pahlawan-pahlawan kita tuh nggak ada artinya? Itu kan semua dirangkum, bukan cuma satu. Inilah pola pikir penjajah. Jadi kita ditolong sama Amerika ya? Iya. Wah. Abang orang tuanya Pak bukan pahlawan ya? Abang pasti ini nih apa namanya? Pengkhianat nih orang tuanya nih. Pasti abang ibunya Gerwani nih, iya nggak? Nggak Londo Ireng. Hondo Ireng nih kayaknya. Masa nggak mewakili, nggak bangga sama pahlawan, malah bangga sama Amerika yang ngebom Jepang. Bang. Iya ya, nyokapnya Gerwani ya bang ya. Aku nggak kenal gitu Bang. Ya Allah ya Rasul. Aduh, banyak Kepercayaanku nggak ada tentang itu. Gerwani itu bukan soal kepercayaan bang, itu organisasi. Coba next time abang ketemu nyokap tanya deh, bunda, Dia nggak gerli nyokap juga itu Bang Jit. ya ibu, abang coba tanya ibu abang, bunda. Tapi setelah saya lihat di komentar ini ya, banyak banget Ya. ngakak foto. Apa Apa sih typingnya nggak apa? Memang terbukti sih. Ya mungkin mereka anak-anak cucu-cucu pahlawan bang, abang hina barusan. Iya, di bawah itu cukup pahlawan semua itu, tersinggung semua. Pahlawan. Iya, kami nasionalis bang, kami cinta negara ini. Tapi abang kayaknya enggak ya? Kalau dibilang cinta, aku dari negara ini, gimana bilang nggak cinta? Kecuali saya nggak cinta, pastinya saya udah keluar. Lah terus tadi Indonesia. abang kayak ngeludahin pahlawan-pahlawan gitu tuh, kita merdeka karena Amerika nyerang Jepang. Bantuannya, ada juga itu bantuannya bang. Bukan Tadi saya bilang- tanya jelas loh, eksplisit loh. Jadi kita merdeka karena Amerika nyerang Jepang. Abang bilang iya. Terus abis itu saya tekan lagi. Jadi abang nggak ngelihat pahlawan-pahlawan kita. Iya, saya lihat pahlawan-pahlawan semua. Lalu? Ya Allah, Memang Tuhan. cuma satu suku kah pahlawan di Indonesia ini, bukan kan? Enggak, seluruh Indonesia. Oh, sama. Ya udah. Itu kan agresi Amerika waktu bom itu. Makanya mundur. Enggak, lo tahu apaan sih soal sejarah? Gak banyak sih. Dikit-dikit doang. Kenapa Jepang ikut perang? Kamu tahu nggak kenapa Jepang ikut perang? Gak tahu. Karena dia diembargo. Assalamualaikum izin Jibril. Iya, silakan. Silakan, Jendol. Bentar aja boleh. Tafadol, Jen. Tafadol. Tuan Muda. Ya. Halo Tuan Muda. Kamu ngomong tadi sadar nggak?
Di mana? Di ngomong tadi sadar nggak? Ngomong apa? Ya, udah coba ingat-ingat ngomong kamu. Kemarin yang bakar gereja sama bom gereja itu pelakunya siapa? Yang di mana? Udah, nanti kau cari tahu aja. Cari tahu. Pelakunya siapa yang ditangkap kemarin? Yang di mana sih kejadiannya? Nanti kau cari tahu ya. Nanti kau cari tahu beritanya. Pelakunya itu kan dari Kristen juga. Baru nuduh-nuduh Islam. Oh, hati-hati loh. Aku pantau loh. Dari tadi ngomong. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Emang tadi aku ngomong apa emang? Emang saya ada nuduh Islam gini nggak ada. Setelah dia saya dibawa ya. Saya pantau yang bersangkutan. Siap, Anda. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, men. Udah, lo angkat deh telepon lo tuh. Entah pun dari organisasi PKI lo, dari ini Gerwani nelpon apa suruh turun. Aduh, ini anak muda zaman sekarang pikirannya emang kayak gitu ya? Pikirannya. Downgrade banget anjir, londo ireng, kampret betul. Aku Bang Jip ya, kalau soal kemerdekaan terus tokoh-tokoh nasional kita digituin, aduh aku Gak ada nasionalis sama sekali. Ya. Pahlawan gak ada nilainya. Kita Sama merdeka sekali. gara-gara Amerika nyerang Jepang. gila. Dia nggak tahu Jepang ikut perang aja kenapa. Habis itu kenapa Pearl Harbor. Dia nggak tahu sejarahnya, tapi enggak, nih kita merdeka bukan karena pahlawan kita. Dasar PKI. Padahal kita nongkrong di Pearl Harbor kan waktu itu Bang Jip. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Allah. Ya siang Kak. Ya, jelas. Dia aja tiba-tiba siang-siang PKI naik. Nggak sekolah. Ya. Buta sejarah dia, mungkin. Putrajaya. Putrajaya. Kita udah capek-capek buka data. Dia jawabnya ini ngasal. Datanya dari TikTok anjir. Datanya dari TikTok. Ditanya gereja yang dibubarin dia bilang ya suruh cari sendiri ya. Parah betul. Ini masih banyak yang Muslim nih yang request Ramadan, Messi. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang. Aduh, aku kepancing emosi tadi Bang. Sebenarnya tuh dari pas tadi tuh Bang, hajar tuh orang tuh Bang. Semua kayak gitu Bang. Nah, Bang, Gila Ini- orang tuh Bang, ngampun. ini jadi ladang sabar kita. Ini untuk Iwan Villa di bawah ya. Kalian ingat? Aduh Bang, itu udah kelewatan, udah apa itu Iya. IQ-nya IQ telur, ngomong seenak jidat. Gila kali orang tuh. Mikir apa bocah tuh? Betul. Izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum. Iya, makasih ya, Bang. Maaf ya. Wabarakatuh. Maaf ya, waalaikumsalam. Jadi Iwan Villa, saya ingetin ya, kita ini umat Muslim itu nanti semua umat manusia kita beriman bahwa kita akan dihisap, dan dihisap itu kita akan diberi yang namanya ganjaran. Jadi sakit hati kita, kekesalan kita, rasa yang kita ini sekarang tadi contoh anggota Gerwani atau keluarga PKI tadi naik, habis itu bilang, Indonesia merdeka karena ini, bukan karena pahlawan. Dan kita sakit hati karena orang tua kita ya mungkin pahlawan, mungkin juga berjuang dan segala macam. Itu nanti akan dikasih ganjarannya. Jadi sakit hati kita akan dikasih ganjarannya guys. Jadi sabar. Karena Allah beserta orang yang sabar. Ya enggak? Kita umat Muslim, kita nggak boleh emosian. Kita lihat Nabi Muhammad gimana? Ngugur anaknya, ngadepin Abu Lahab. Ini baru Abu Lahab junior nih yang nongol di sini. Rasulullah ngadepin Abu Lahab aja sabar, ya enggak? Aku ambil perannya Umar aja, Bang Jip.
Emosi. Jadi kalau depan-depan itu sabar ya, tapi sambil kucungkel matanya. Sabar nih, sabar. Sabar. Aku bilang pejuang kita apa merdeka gara-gara Amerika. Sabar kau ya. Gituin dia. Ringan kali mulutnya ya Allah ya Rabbi. Lemes banget rahangnya. Momot, selamat siang. Bang Jibril, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alayubi rupanya. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Jadi alhamdulillah. Aku nomor Bang Jibril kok nggak bisa disimpan ya? Waduh, kenapa itu nggak bisa disimpan? Nggak tahu. Karena belum ada bukan mungkin. Nggak tahu, nggak bisa ini. Nomor aneh punya Bang Jibril, aneh-aneh pasti deh. Selamat siang Putra Cikarang. Iya, itu tadi Bang. Musim bapak gua tuh pejuang Bang. Nah, Jadi kesel. Nah, kan? Lu bilang kan? ya kan? Gua kepancing. Maaf ya. Siap. Izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gua aja masih hidup ya. Waduh, maaf terpotong. Dia Bang Jip, dia baca typing dong sini tuan muda. Ini saya lihat orang-orang typing di bawah sudah begini. Dia mau bahas akhlak dong. Dia sendiri. Habis dia bakar rumah orang, habis itu dia tanya, loh kenapa yang punya marah? Kan kan gali ladap kan? Ini geruhani satu. Bang Jibril udah berapa tahun ini gak nongol di TikTok? Waduh, hadir. Masa? Apa Hadir. saya yang menghilang ya? Iya, menghilang 2 tahun kan? Esya, selamat siang. Selamat siang. Iya, Muslim, non-Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Gimana? Ada yang mau ditanggapi dari diskusi yang kita bahas tadi atau? Oke dulu ya Bang Jip. Siap, Ustaz. Iya tadi saya dengar sal. Ini asalnya maksudnya? Ngasalnya kenapa? Ya, Mas. Ya, ngasalnya gimana? Maksudnya soal apa? Soal pahlawan atau soal apa nih? Ya bisa dibubarkan toh. Tapi Mbak Kristen kan? Kristen. Gerejanya apa? GKKD Gereja Kristen Kema Daud. Oh, di mana itu Mbak gerejanya? Di Bandung. Oh, Bandung. Mbak, tapi kok suaranya nggak ada ininya, nggak ada Sunda-Sundanya? Ya, lagi males ngomong Sunda. Oh, karena suaranya nyablak banget, nyablak. Enggak, tapi Mbak orang Sunda bukan? Bang Jip. Yunani kayaknya. Oh. Tapi Mbak memang orang Sunda bukan? Mbak Esya? Ya, gimana? Abang orang Sunda bukan? Apanya tuh? Mbak orang Sunda bukan? Ya orang Sunda. Enggak, Mbak kenapa masih nyembah makhluk, Mbak? Mbak kok masih nyembah makhluk? Kenapa? Nyembah makhluk. Saya nyembahnya Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus dong. Nah, Yesus kan makhluk. Ah, tuh ibunya jawab, makhluk Tuhan. Berarti Mbak Tuhannya makhluk dong. Kalau Kenapa Mbak? sendiri Saya nyembah bapaknya Yesus. oh
Tuhan yang tidak terlihat, maha besar, maha tinggi, maha suci, tidak tersentuh. Mbak, kenapa masih nyembah makhluk, Mbak? Nggak takut dimarahin bapaknya Yesus? Kemute tuh, Mbak. Iya. Ya, kenapa nggak nyembah bapaknya Yesus? Nggak takut dimarahin bapaknya Yesus? Gak apa-apa. Waduh, kok nggak apa-apa? Mbak umurnya berapa? Umurnya berapa? Aku 22. Ah, yang bener suaranya kayak 7 tahun lah. Seumuran saya, Bang Jibril, dua-dua seumuran kita. Dua-dua sisanya ya. Nah, dia ketawa. Udah, saya turunin ya Mbak ya. Kayaknya nggak bisa kita ngobrol. Karena Izin. Ya, karena begini ngobrolnya. astaga Tuhan. Tuh kan, nyebut Tuhan tapi yang disembah makhluk gimana? Izin turunin. Selamat siang Mas Aha. Selamat sore Bang Jibril. Oh, sore. Gimana kabarnya Mas Aha? Kabar ya gini-gini aja Bang kabarnya. Masih nyembah makhluk Bang? Masih Bang. Masya Allah. Kenapa? Bukan Masih nyembah makhluk. Tapi bukan sembarang makhluk. Wih, makhluk bukan sembarang makhluk ya nggak? Ya. Gimana? Ini yang aku sembah ini makhluk yang wujudnya itu sama dengan Tuhan. Iya, Mas Aha. Ya. Mas Aha. Nasi goreng mau benyek kayak apaan, mau gosong kayak apaan, tetap aja nasi goreng. Paham nggak? Iya. Makhluk mau kayak Tuhan gimana, tetap aja makhluk, ya nggak? Iya. Nah tuh paham, nah tuh paham. Iya. Nah, Mau tanya gini. apa itu? Apakah seorang Muslim itu hanya sujud kepada Allah Bang? Nggak harus sih, karena gua kalau Lebaran waktu Umi masih ada, waktu Abah masih ada, gua ya bukan sujud ya, tapi ruku, ya lebih dari ruku lah, tunduk, minta ampun, minta maaf, nangis gue minta ampun kalau gua ada dosa sama mereka. Oh, iya. Kenapa? Jebakan lo apa itu soal pertanyaan gue? Lo nanya gue, lo mau ngejebak gue gimana itu? Bang Jibril, lebih tepatnya sungkem biar nggak Sungkem. sama si ini, si Mas Aha. Sungkem. Kayak nggak tahu si ini udah bangkotan. Enggak, dia mau ngejebak gue udah kebaca, ilmunya udah gue kantongin. Terus Mas Aha kenapa? Ya udah aku turun lah. Ya. Enggak kena jebakannya mabur. Hei, Mas Aha. Ya, kalau ruku itu dia cium lo. Enggak, Mas Aha, sebelum lo nanya nih. Sebelum gue boleh nanya nggak sama lo? Ya, boleh Bang. Gimana? Menurut lo ini penipu apa bukan nih? Menurut lo nih, gue nanya nih. Menurut lo nih penipu bukan? Siapa itu? Nih, bentar gue tunjukin. Nih, Logo apa itu? bentar. Dan yang menarik, Nih, menurut lo, saya pernah menguraikan tentang asal istilah Allah itu berdasarkan temuan prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Dan yang menarik, istilah itu sudah dipakai di prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Kristen. Bahkan dengan tanda salib yang menandakan itu adalah prasasti Kristiani. nih, Antara lain pada prasasti Al-Jimal, dia bilang ya. prasasti Umul Jimal ya. Nih, prasasti Al-Jimal tahun 512 yang ditunjukin bukan Al-Jimal. Yang dia tunjukin, ini sama nggak nih? Sama nggak? Yang ditunjukin prasasti Haran. Dan di sini artinya Syahril anak Talimu martirum tahun 463
yang menghancurkan Khaybar 1 tahun setelahnya. Nggak ada kata Allah di sini. Nggak ada kata Allah di sini. Ya. Satu. Habis itu Yang kedua, itu di sekitar Yordania dan prasasti Jabat pada tahun 500. Prasasti Zabad tahun 512. Prasasti Zabad tahun 512. Kita buka lagi. Di sini ilah bukan Allah. Iya. Ilah bukan Allah. Alif lam ha ya itu. Nah, jadi menurut lo ini zuzur apa penipu? Ya, yang mendengarkan harus teliti lah, jangan dimakan. Jangan sampai ketipu gitu ya. Ya. Jadi yang mendengarkan harus teliti, jangan ketipu gitu ya. Bang Jib, sepertinya saya pernah menonton orang itu entah di mana, kalau nggak salah namanya Bambang Nurlela ya. Bukan, ini Bambang Narsenu. Bang. Bukan Bambang. Oh, salah orang saya berarti. Enggak, jadi Mas Aha. Ya. Dia jujur apa menipu? Ya, kan kita kalau terima informasi dari orang, kita harus nggak boleh langsung percaya, harus cross check, Bang. Betul, kita muslim, kalau gua muslim, harus. Kita nih ada 4.200 umat muslim di bawah, kita pasti cek langsung. Tapi kan yang ketipu bukan muslim, Mas Aha. Yang ketipu kan, Iya. yang ketipu kan orang-orang kayak lo. Yang percaya, oh enggak, menurut Bambang Narsenu, Allah ada digunakan sebelum Kristen, sebelum Islam, kan begitu. Ya enggak lah, kalau gue mah langsung gue tanya Gemini, ya kan. Asik. Nah, ternyata di situ alif lam ha, bukan alif lam ha. Berarti dia tidak tepat gitu. Tidak tepat menipu. Tidak tepat lah. Ya, mungkin begini Bang Mas Aha ya, mungkin Pak Bambang Nursena ini mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Mungkin gitu. Nah, yang penting Yesus diberitakan maupun menipu dengan kata jujur, Paulus tetap bersuka cita gitu. Mungkin loh ya, mungkin. Kita berbaik sangka aja ya kan. Udah, Masa kalau ada yang mau ditanyain apa? Udah, oke Bang, aku turun aja tadi gagal masuk perangkap jadi kru. Oh, oke. Siap. Thank you waktunya, Mas Aha. Oke Bang, thank you Bang. Ya semua. Yuk, sore.